Teori psikanalitis dari Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku. Freud berpikir bahwa dorongan seks dan insting dan dorongan agresif adalah penentu utama dari perilaku atau bahwa orang bekerja menurut prinsip kesenangan. Freud mengatakan bahwa struktur dasar dari kepribadian terdiri dari ID, ego, dan superego, dan bahwa ego berusaha memperkecil konflik di dalam diri dengan menjaga keseimbangan dorongan insting dan larangan sosial atau superego. Freud, salah satu cara orang mengurangi kegelisahan dalam konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan atau defensi mekanisme. Represi, regresi, sublimasi, penggantian formasi reaksi, penolakan, dan rasionalisasi. Piaget memberi proses perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor dari lahir sampai umur 2 tahun, preoperasional dari umur 2 tahun sampai 7 tahun, konkret operasional dari umur 7 sampai 11 tahun, dan formal operasional dari 11 tahun ke atas. Menurut teori psikoseksual, pusat dari kepekaan seksual bergeser dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain ketika perkembangan berlangsung melalui serangkaian tahap berikut. Yang pertama oral, usia hingga 1 tahun, anal, usia 2-3 tahun, palik, usia 4-5 tahun, laten, usia 6 sampai dengan pubertas atau remaja, dan genital, usia remaja, dan seterusnya. Teori psikoanalisis adalah teori yang berpengaruh. Perhatiannya pada motivasi di bawah sadar dan mekanisme pertahanan, serta pengaruh lingkungan dan metode treatmentnya telah memberikan sumbangan nyata bagi teori dan praktek psikologi. Beberapa orang merasa teori perkembangan psikoseksual Freud memiliki lingkup terbatas, dengan terlalu menekankan pada motivasi seks dan insting agresif atau penyerangan sebagai basis dari perilaku. Erikson berpikir bahwa Freud memberikan terlalu banyak perhatian pada basis seksual untuk perilaku dan bahwa pandangannya tentang sifat dasar manusia terlalu sinis. Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap dan mengatakan bahwa individu memiliki tugas psikososial yang perlu dikuasai tiap tahap. Yang kelima, ada prinsip kematangan. Usaha belajar atau pendidikan yang diberikan oleh pendidik sangat tergantung pada kematangan anak. Artinya, di dalam mendidik, anak orang tidak boleh memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas tingkat. Misal, anak berusia 7 bulan baru bisa duduk, tidak dapat dipaksakan untuk belajar jujur. Teori belajar sosial mengatakan bahwa anak-anak belajar dengan mengamati perilaku orang lain dan dengan meniru perilaku mereka. Ahli teori pembelajaran sosial telah memberi banyak sumbangan untuk pemahaman tentang perkembangan manusia dengan menekankan peran pengaruh lingkungan dalam pembentukan perilaku. Humanisme menggunakan pandangan yang sangat positif dari sifat dasar manusia dan mengatakan bahwa orang bebas menggunakan kemampuan mereka yang unggul superior untuk membuat pilihan cerdas dan mewujudkan potensi penuh mereka sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Muller mengatakan bahwa tujuan real dari manusia adalah pemenuhan melalui prestasi dan pencapaian. 14. Maslow mengatakan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang dapat digolongkan dalam 5 kategori. Kebutuhan psikologis, keamanan, cinta dan memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi dan puncak dari kehidupan. Kognisi adalah tindakan dan proses mengetahui pendekatan Plagetia terhadap perkembangan kognitif menekankan perubahan kualitatif dalam cara orang berpikir ketika mereka berkembang. Piaget membagi proses perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama, sensori motor lahir 2 tahun, preoperasional 2-7 tahun, konkret operasional 7-11 tahun, dan formal operasional 11 tahun ke atas. Ahli teori kognitif telah memberikan sumbangan nyata dengan memfokuskan perhatian pada proses mental dan peran mereka dalam perilaku.
Salah satu konsep penting dari teori Vygotsky adalah zone of proximal development, yaitu area dari tugas-tugas yang sulit dikuasai sendiri oleh siswa, tetapi dapat dikuasai dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau siswa yang lebih terampil. Ia yakin bahwa seorang siswa pada sisi pembelajaran konsep baru dapat memperoleh manfaat dan interaksi dengan seseorang pendidik atau teman kelas. Kontribusi utama dari Vygotsky untuk pemahaman tentang pengembangan diri juga adalah pengembangan yang mengenai kepentingan interaksi dengan pendidik dan teman sekalian dalam pengembangan otak siswa tersebut. Dari ekologi dijelaskan bahwa manusia tidak dapat berkembang dalam isolasi, dapat berkembang dengan interaksi keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitas. Dan manusia pembawa harus sangat dinamis, yang mengalami perkembangan teknologi menghasilkan perilaku adalah produk dari evolusi yang dilakukan secara biologis. Dari bonding, attachment adalah contoh dari teori etologis. Robert Hindi menjelaskan lebih lanjut mengenai istilah periode sensitif yang mengacu pada